Sahabat Secan, pemasangan kawat gigi di Indonesia masih sering dianggap sebagai kepentingan estetik semata. Padahal, susunan gigi sangat berpengaruh pada kesehatan rongga mulut maupun tubuh secara keseluruhan. Saya, Dr. Gigi Swita dari The Clinic Beautylosofi, akan membahas peran dokter gigi dan pemahaman ortodontik. Ortodontik atau ortodonti adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan fungsi gigi, posisi gigi untuk rahang dan juga wajah. Dokter gigi sama seperti dokter umum. Kalau ortodontis itu adalah dokter gigi yang mengambil spesialisasi di bidang kedokteran gigi khususnya ortodonti. Ortodonti terdiri dari dua. Yang pertama ada alat ortodonti lepasan atau removable appliance. Yang kedua ada alat ortodonti cekat atau fixed appliance. Untuk alat ortodonti yang removable atau lepasan, itu bisa digunakan pada usia dini, biasanya pada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Fungsinya adalah untuk memperbaiki gigi yang tidak sesuai pada posisinya. Kemudian untuk alat ortodonti cekat atau fixed appliance itu digunakan untuk gigi yang posisinya lebih berjejal atau mungkin lebih berantakan. Karena biasanya untuk fixed appliance diperlukan pencabutan gigi supaya didapatkan hasil gigi yang rata. Alat ortodonti cekat atau fixed appliance itu lebih dikenal dengan nama braces atau behel. Untuk braces ada juga braces konvensional. Untuk braces konvensional terdiri dari logam atau metal, ada juga yang seramik dan safir. Kalau untuk seramik dan safir karena warnanya putih, pasti lebih terlihat lebih estetik. Selain braces konvensional, ada juga Damon system. Kalau Damon system ini kita gunakan biasanya untuk pasien yang sibuk, artinya tidak bisa datang untuk kunjungan setiap bulan, tapi bisa dilakukan untuk 3-6 bulan. Dan biasanya hasil yang didapat untuk Damon system akan lebih cepat dibandingkan daripada braces konvensional. Datang ke dokter gigi atau ke ortodontis itu sebenarnya tidak ada batasan usia. Sebaiknya dari sejak usia dini sudah boleh. Pada saat pertama kali tumbuh gigi pada usia 6 bulan sampai 1 tahun, itu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Sedangkan untuk usia 1 tahun sampai dengan remaja, juga boleh dilakukan pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali. Demikian pula untuk orang dewasa, sebaiknya pemeriksaan berkala dilakukan setiap 6 bulan sekali. Ya, perlu dilakukan konsultasi. Kenapa? Karena kita bisa tahu apa keluhan dari pasien sehingga kita bisa menentukan diagnosa dan melakukan tindakan perawatan yang tepat sesuai dengan keluhannya. Untuk melakukan perawatan ortodonti itu tidak ada batasan usia. Karena yang dibutuhkan pada saat perawatan ortodonti bukan usia, melainkan kondisi gigi, fungsi daripada posisi gigi, tulang, rahang, serta wajah.
Ya, boleh ibu hamil melakukan perawatan ortodontik, asalkan jaringan mulut dan kesehatan periodontalnya terjaga dengan baik, terutama untuk kesehatan gusi. Kadang-kadang pada saat hamil itu sering terjadi pembengkakan gusi. Kalau kita bisa menjaganya, boleh dilakukan perawatan ortodonti. Cara kerja dan tahapan ortodonti, yang pertama pasien datang konsultasi, kemudian kita lakukan anamnesa, kemudian melakukan pemeriksaan klinis, setelah itu dilakukan pemeriksaan radiologi, kemudian dilakukan pencetakan studi model. Kemudian kunjungan berikutnya pasien datang kembali untuk bisa kita lakukan perawatan untuk pemasangan ortodonti. Dan setelah pemasangan selesai, 1 bulan kemudian kita anjurkan pasien untuk datang melakukan perawatan berkala. Waktu yang dibutuhkan untuk proses perawatan ortodonti itu kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi itu semua akan berhasil jika ada kerjasama antara dokter dengan pasien. Yang pertama, kesadaran dari pasien akan pentingnya kontrol setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang kedua, keberhasilan itu juga akan dilihat dari keadaan maloklusi. Keuntungan dari perawatan ortodonti yang pertama, kita bisa memperoleh posisi gigi, rahang, serta wajah yang dinamis. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan fungsi pengunyahan yang sempurna. Kerugian dari perawatan ortodonti biasanya kerusakan jaringan enamel. Kemudian kalau kita kurang menjaga kebersihan bisa menimbulkan bau mulut. Tidak semua kasus dilakukan pencabutan gigi. Contohnya, untuk gigi yang berjejal atau berantakan itu perlu dilakukan pencabutan. Tetapi jika ruangannya sudah mencukupi tidak perlu dilakukan pencabutan. Jadi intinya pencabutan itu boleh dilakukan tapi tergantung dari kasus yang didapat. Ya, perlu dilakukan perawatan berkala untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jadi perawatan berkala bisa dilakukan setiap bulannya. Sahabat Secan, saatnya kita mengikuti perawatan ortodonti di The Clinic Beautylosofi. Itulah penjelasan saya mengenai peran dokter gigi dan pemahaman ortodontik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Secan Indonesia untuk mendapatkan info terbaru dan menarik mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Dr. Gigi Suwita dari The Clinic Beautylosofi. Sampai jumpa.